Inilah kota Sapporo di musim dingin. Kota di Pulau Hokkaido, pulau yang berada di utara negara Jepang, berbatasan dengan kawasan Rusia. Karena lokasinya di utara, jadi Hokkaido ini punya masa musim dingin yang panjang dibanding wilayah-wilayah lain di Jepang. Termasuk di ibu kotanya ini adalah Sapporo, yang punya ikon wisata, salah satunya adalah festival musim dingin. Ya, musim dingin di sini menjadi salah satu daya tarik kota terbesar kelima di Jepang ini. Seperti di Odori Park, taman ini salah satu ikon kota Sapporo. Dibuat sejak tahun 1800-an, Taman Odori adalah pembatas bagian utara dan selatan kota Sapporo. Kini taman sering digunakan untuk menggelar berbagai festival, termasuk festival yang sudah mendunia, yaitu Sapporo Snow Festival. Di taman ini saya akan bertemu dengan seorang warga negara Indonesia yang sudah lama menetap dan bekerja di Sapporo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, sampai juga di Sapporo. Dingin ya? Sekarang ini masih plus ya, mungkin dia belum minus, ini belum seberapanya ya. Iya. Ini lagi ada event juga ya? Di sini adalah tempat event internasional ya, jadi sebetulnya kalau lagi musim dingin nanti bulan Februari ini adalah tempat internasional, apa namanya, ice festival. Dingin ya? Juni, sudah 14 tahun tinggal di Jepang. 8 tahun ia habiskan di kota Sapporo. Kini, ia bekerja di perusahaan jasa tur wisata. Tugasnya membawa wisatawan muslim dari berbagai negara menjelajah Sapporo. Juni bersuamikan seorang mualaf warga negara Jepang. 14 tahun tinggal di Jepang, 10 tahun itu menghabiskan waktu di Sapporo ya? Iya. Nah, gimana tantangannya untuk sebagai muslim tinggal di kota Sapporo? Alhamdulillah sih kalau 8 tahun sekarang ini ya, akhir-akhir ini udah mulai banyak orang-orang Jepang yang mengerti tentang agama Islam ya. Mereka bukannya, mereka udah nggak takut lagi. Dengan buktinya misalnya dengan adanya Masjid Sapporo, kemudian di Ottaro juga sudah ada, kemudian kan banyak mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Islam yang sedang belajar di sini. Kota Sapporo dihuni hampir 2 juta orang. Sekitar 15% diantaranya merupakan pendatang muslim dari berbagai negara. 10% merupakan warga asing yang menetap, sementara 5% merupakan warga Sapporo yang menjadi mualaf. Besarnya jumlah muslim di sini yang mendorong pemerintah kota Sapporo dalam 5 tahun terakhir mulai menyediakan fasilitas bagi umat Islam. Jadi pemerintah Sapporo ini sekarang menggalakkan halal. Jadi seperti di restoran-restoran sudah ada sertifikasi halal. Mereka sekarang udah mulai terbuka. Itu artinya kan udah mulai terbuka ya dengan wisatawan-wisatawan Islam yang ada di sini. Masih orang-orang masih kelihatan aneh ya kalau saya memakai hijab. Tapi untuk luar-luar daerah ya. Tapi kalau di Sapporonya sih mereka udah banyak sekali yang tahu soal Islam. Alhamdulillah ya. Masih di dekat Odori Park, berdiri sebuah menara televisi. Menara ini juga menjadi destinasi wisata di kota Sapporo. Dari lantai 3 ada anjungan untuk menikmati suasana kota di ketinggian. Dan nikmatilah pemandangan kota Sapporo yang terkenal tertata api. Di sini juga tersaji beragam panganan khas kota Sapporo. Yang khas tentu saja produk berbahan dasar susu. 50% penghasil susu dan 70% penghasil keju di Jepang dari Pulau Hokkaido. Salah satunya kota Sapporo. Perjalanan selanjutnya, Juni mengajak saya singgah di Masjid Sapporo. Tempat ini jadi salah satu tujuan wajib saat Juni membawa rombongan muslim berwisata. Inilah satu-satunya masjid yang ada di kota Sapporo. Sekilas tak nampak seperti bangunan masjid, hanya papan tulisan sebagai penanda masjid. Iya, ini masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Akbar, Allahu Akbar. Ajakan sholat ini hanya bisa didengarkan dalam masjid. Kebijakan pemerintah kota tidak mengizinkan pengeras suara terdengar keluar. La ilaha illallah. Di waktu seperti ini, hanya 1-2 orang saja yang datang ke masjid. Masjid biasa ramai saat sholat Jumat. Masjid Sapporo dibangun sekitar tahun 2007. Biayanya dari sumbangan umat muslim di sini. Penggagasnya Hokkaido Islamic Society. Komunitas ini awalnya membeli bangunan seharga 31 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah lebih. Beragam kegiatan seputar belajar agama Islam diadakan di masjid ini. Selain masjid di kota ini ada satu lagi favorit umat muslim. Namanya Warung Jawa. Lokasinya di Sapporo Sea. Hanya beberapa ratus meter dari Masjid Sapporo. Di tempat ini, warga muslim di Sapporo bisa membeli produk halal. Pemiliknya Widya Sumi, warga negara Indonesia. Sudah 14 tahun Widya menyediakan produk halal seperti daging dan beragam bumbu dapur. Widya juga menyediakan menu makanan khas Indonesia. Widya tinggal bersama suaminya, seorang warga negara Jepang. Ngomong bahasa Indonesia mau diiniin biar nggak kelihatan Jawanya, nggak taunya malah medok. Jadi itu gimana dulu sampai akhirnya buka tempat jual untuk bahan-bahan makanan yang halal, terus produk-produk yang bisa digunakan oleh muslim gitu. Dulu memang sama sekali tidak ada yang jual halal di sini. Nah, jadi saya dulu awalnya tuh harus belinya harus ke Tokyo dulu. Jadi memang sama sekali saya juga dulu awalnya buka itu niatnya itu untuk diri saya sendiri dulu, gitu. Dan saya saat itu juga Toko milik Widya ini yang pertama kali menjual produk halal di Sapporo. Awalnya, tokonya menjadi tempat berkumpul komunitas muslim Sapporo. Termasuk menjadi masjid darurat bagi umat muslim di Sapporo sebelum masjid dibangun. Dulu itu tidak ada di sini. Kalau di sini kan tempatnya juga strategis ya. Satu dekat dengan stasiun, dekat dengan university. Meski banyak rintangan, usahanya untuk membantu sesama umat Islam menjalani ajaran Allah tak berhenti. Widya juga menjadi penasihat bagi beberapa perusahaan Jepang. Tugasnya menjelaskan pengertian halal dan kebudayaan Islam. Saya tergerak juga untuk menggagasnya lebih. Orang Jepang lebih mengenal gitu loh apa itu halal gitu. Sekitar 13 restoran. Iya. Begini enaknya apa karena nggak ada expirednya. Jadi kalau begini saya bawa sendiri. Warung Jawa ini menjadi toko produk halal pertama di Sapporo. Produk seperti daging hingga tempe beku ini dipilih yang bersertifikat halal. Produknya datang dari Malaysia, India, dan Australia. Cuman bagusan ini karena ini kayaknya anginnya udah. Tak hanya bahan makanan, barang langka lain di Sapporo seperti kerudung juga dijual di sini. Tak heran bagi mereka yang berhijab, ini sangat membantu. Produk-produk ini langsung didatangkan dari Indonesia. Sebelum toko yang menjual produk halal menjamur, umat muslim Sapporo mengandalkan hasil laut untuk dikonsumsi. Pasar tradisional Nijo ini pusatnya. Lokasinya di jantung kota. Beragam jenis hasil laut dari perairan Jepang dan seputar Asia Tenggara ada di sini. Ini uni, kalau ini adalah namanya ikura. So yang ukurannya sebesar itu. Kalau yang daerah Jepang lain juga ada, tapi ukurannya kecil kayak gini. Dibangun saat era Kekaisaran Meiji berjaya, usia pasar tradisional ini sudah lebih dari 100 tahun.
Hari semakin gelap, seperti inilah suasana kota Sapporo di malam hari. Melawan cuaca dingin, warga terus beraktivitas. Untuk menutup hari, Juni mengajak saya santap malam, menu khas Jepang. Dari namanya menarik perhatian saya. Yakiniku Kou, halal. Di balik gemerlap malam Sapporo, hadir restoran yang menyajikan makanan dengan menggunakan produk bersertifikat halal. Lokasinya di Higashiku, Sapporo. Di sini saya bertemu dengan rekan Juni, Indra. Indra asli Indonesia dan sudah menikah dengan warga negara Jepang. Karena kalau misalnya di kota-kota besar di Jepang itu kan udah mulai muslim friendly. Tapi kalau di kota Sapporo gimana Mbak? Masih susah atau udah mulai berkembang? Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang ini sudah beberapa lah yang sudah muslim friendly dan beberapa yang halal, yang sudah mempunyai sertifikasi halal ya. Karena ada sekitar 13 restoran. Iya. Mengenalkan konsep halal tak lepas dari kontribusi warga muslim di sini. Perlahan, umat muslim di kota Sapporo memberikan pemahaman tentang halal pada warga lain. Karena mereka pikir, oh sama aja daging orang, tapi kan cara motongnya beda dan pisaunya yang dipakai juga kalau dipakai yang sama kan yang halal juga. Daging sapi di restoran ini diimpor dari Australia, sementara daging ayam didatangkan dari Aomori, Jepang. Semuanya sudah bersertifikat halal. Selain bahan dasarnya, bumbu yang digunakan pun tidak ada yang menggunakan alkohol, seperti masakan Jepang umumnya. Peralatan masak juga dipisah khusus untuk menu halal. Sertifikasi halal menjadi penting untuk menentukan makanan di sini. Seperti juga yang dilakukan Indra. Indra dan istrinya Taka Fujishiho, seorang mualaf, hanya berpatokan dengan sertifikat halal dalam memilih makanan. Tapi kalau melalui sertifikasi itu, makanya yakin nggak untuk oke deh makan halal nih gitu? Ya insya Allah yakin aja. Jadi berdasarkan dari sertifikasi halal yang ada aja gitu ya? ていないのでオイリーではなくてすごく全部ヘルシーに感じます。あとハラル肉はお祈りをしているのですごく食べる時もより感謝して食べてもうなんか食べるありがたみを前よりも感じてます。 Kehadiran restoran khas Jepang bersertifikat halal bukan tanpa alasan. Takahashi Akihiro, pemilik restoran ini mulai membuka konsep halal sejak tahun 2014. Latar belakangnya, jumlah wisatawan muslim di Hokkaido khususnya Sapporo terus meningkat. Seperti dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Setiap tahun naik 30 hingga 35%. 僕にはインドネシア人の友達がいてツアーをやってるんですけど、友達ツアーのお客さん皆さんが日本でやっぱり焼肉と寿司を食べたいと。でも肉が食べれないのが札幌なんで、それでインドネシアの方々ムスリムの方々が食べれる焼肉をそしたら僕がやるかという話になって始めました。 Berbagai sumber ia gunakan untuk memahami konsep halal dalam hukum Islam. しました。それはもちろん教えてもらったプラス自分なりに勉強をして今やっとこれだけ来ていただけるようになりました。そうですね。本も読ませていただきましたし、あとモスク行った時にちょっとお話を聞いたり。 Kurang lebih 1 tahun lamanya, Takahashi kemudian mendapat sertifikasi halal dari organisasi sertifikasi halal asal Malaysia. Perbincangan ini membuat suasana semakin hangat meski cuaca dingin di luar menyelimuti Sapporo. Terus di kantor sendiri itu ada kelonggaran untuk beribadah?
Kota Sapporo terkenal dengan arsitekturnya yang apik, bangunannya tertata rapi. Cerita di baliknya, tahun 1871, pemerintah Hokkaido bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk membangun kota Sapporo. Selain desain tata kota, peninggalan yang tersisa yaitu bangunan bata merah ini, bergaya arsitektur Amerika kuno. Gedung ini dahulu digunakan sebagai kantor pemerintah Hokkaido selama 80 tahun. Sekarang, bangunan kantor menjadi museum sejarah Hokkaido. Selain desain tata kotanya, yang menjadi daya tarik Sapporo adalah 4 musim yang berlangsung di sini. Salah satunya musim salju. Wisata salju dan olahraga seperti ski menjadi tujuan utama turis dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya di kawasan Sahoro, Shintoku. Jaraknya 167 km dari kota Sapporo. Sekitar 3 jam perjalanan jika ditempuh dengan mobil. Gunung Sahoro berada di pegunungan Hikada. Salju di Hokkaido terkenal unik. Saljunya terkenal halus, hingga sering disebut bedak Jepang. Bahkan, ikon olahraga musim dingin juga lekat dengan Hokkaido setelah menjadi tuan rumah pertama Olimpiade musim dingin 1972. Bagi yang tidak ingin bermain ski bisa menikmati pemandangan serba putih dari ketinggian dengan kereta gantung. Sambil menikmati dingin dan halusnya salju Hokkaido, saya berjanji bertemu warga negara Indonesia yang bekerja di salah satu hotel di sini. Namanya Vita Novita Herviantini. Sudah 1,5 tahun Vita bertugas sebagai staf administrasi hotel. Bekerja di negeri orang menjadi tantangan tersendiri. Selain jauh dari keluarga, sebagai orang Muslim, banyak tantangan untuk menjalani kewajiban. Apa kabar? Dingin. Tantangannya apa? Pada saat Ramadan kah? Atau pada saat menjalankan sholat gitu? Selama musim dingin itu mataharinya dia lebih cepat turun, lebih cepat naik juga. Jadi mereka kasih kayak apa sih, bento box kalau malam-malam buat kita sahur. Nanti kita bawa ke kamar gitu, nanti kita makan sahur. Terus kalau misalkan pas buka puasa mereka sediain meja khusus untuk semua muslim buat buka bareng. Di hotel ini ada sekitar 6 orang staf lain yang merupakan warga negara Indonesia. 4 diantaranya beragama Islam. Jauh dari tengah kota, Vita dan rekan lainnya yang beragama Islam harus putar otak untuk tetap menjalani perintah Allah. Salah satunya menjalani ibadah sholat. Kalau lagi winter gini kan berarti jam sholatnya lebih maju ya Mbak? Itu nggak ada azan, terus jadi berdasarkan apa? Berdasarkan matahari. Matahari. Kalau mataharinya udah mulai agak di atas kepala ya berarti duhur. Kalau turun dikit ya berarti asar. Kalau udah mulai mataharinya meredup ya berarti maghrib. Terus di kantor sendiri itu ada kelonggaran untuk beribadah atau gimana Mbak? Nah Sholat itu gimana? agak susah sih untuk nyari tempat sholat karena ya bukan kayak hotel-hotel di negara muslim kan. Pasti ada buat staff yang muslim. Di sini nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Paling adanya di ini di back office itu paling ikut di situ, tapi itu juga harus izin dulu. Biasanya sih pas lagi mau sholat gitu dianya nungguinnya gitu. Gitu. Soalnya di dalamnya ada uang juga ya? Iya. Satu lagi yang jadi tantangan, yaitu urusan makanan. Di hotel tempat Vita bekerja, belum menyediakan menu halal. Untuk makanan, memastikan yang halal atau mencari makanan yang halal gimana? Selama bertugas? Nanya sama chefnya paling. Tapi paling juga yang paling aman ya seafood, terus salad.
Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berpesan, "Wahai orang-orang beriman, makanlah benda-benda yang baik, halal, yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah."